pilihlah teman yang support kamu dalam lingkungan yang sehat dan lingkungan yang benar, yang pastinya lingkungan yang dalam Tuhan juga. Iya. Oke. Dipandang padahal hidupnya nggak kayak gitu. Lama-lama gitu. dia jadi stres sendiri ya, karena merasa dia nggak imbang sama teman-temannya dan mulai menyalahkan orang tuanya biasanya gitu tuh. Bener. Karena kita ada kebebasan speak up inilah, pada akhirnya ini yang mungkin banyak menyebabkan mental seseorang tuh jadi terusik gitu ya, jadi kena. Kabar semuanya yang di rumah, kembali lagi sama Sinta Rosari dan juga Marsha Manopo di Way Out. Apa kabar sayang? Baik dong sayang. Kamu nanya lagi. Iya, sehat-sehat ya. Aku berdoa juga, kita berdoa biar yang di rumah sehat-sehat. Nah, seru banget hari ini, pastinya kita akan bahas tema yang seru dan challenging juga nih temanya ya hari ini, karena emang dialami sama kita banget nih. Nah, sebelum kita mulai, Sinta mau ngingetin buat teman-teman Way Out, yuk kirim pertanyaan karena abis ini juga kita akan banyak pertanyaan ya. Jadi buat kalian yang punya pertanyaan seputar misalnya tema apa gitu, nah boleh langsung kirim ke sini. Siapa tahu kita bisa discuss bareng di sini. Alright, oke sayang, tema kita seru banget. Dialami sama aku dan kamu juga, asik. Kita semua lah ya. Kita semua. Era digital, kesempatan atau ancaman. Karena kan zaman-zaman sekarang kan semuanya kayaknya digital. Pekerjaan juga banyak banget bermunculan di era digital. Gitu kan. Jadi dari yang nggak ada, jadi ada tuh pekerjaannya kan digital. Semuanya digital. Nah, gimana nih menurut kamu soal era digital, harusnya ancaman atau kesempatan? Seru ya, semuanya serba bisa ditutut gitu kan? ya, coba ditunjuk lah, pesan makanan tunjuk, apa ya barang yang dimau tinggal tunjuk, shopping tunjuk. Iya benar. Tapi menurut aku ada both side sih, jadi pasti ada kan, ada positifnya, ada juga nanti negatifnya. Iya, gitu. Memang pasti ada, selalu akan ada itulah, selalu pasti akan ada negatifnya, ada positifnya. Selalu kita bisa melihat dari, wah ini kesempatan banget nih, bener. Tapi ada juga yang, waduh ini ancaman nih, kerjaan gue bisa diambil, dan lain sebagainya. Nah, dan dari sisi mana kita bisa melihat itu akan menjadi ancaman atau justru kesempatan. Bisa jadi membuat kita semangat atau bisa jadi buat mental kita down atau drop. Iya kan, nah ngomongin soal mental nih, kayaknya isu mental health gitu ya, itu tuh justru menurut aku mencuat banget di era digital ini, ya kan. Jadi kayak isu mental health, terus pengajaran tentang mental health, dan anak-anak sekarang juga makin mudah ngomongin tentang mental health, kena mental dan sebagainya gitu ya. Nah, menurut kamu gimana nih di era digital ini soal mental health yang langsung mencuat gitu? Ya memang ini fenomena yang sangat gede banget ya teman-teman ya. Karena semua informasi teman-teman bisa dapat hanya di dalam sekotak kecil ini aja. Informasinya kita bisa dapat dari handphone. Teman-teman bisa dapetin informasi apapun yang teman-teman mau. Termasuk julit-julitan juga ada di situ. Iya, bully-bullyan juga ada di situ. Termasuk juga hal sirik-sirikan, iri-irian, flexing-flexingan. Banyak ya. Dan orang sekarang udah bisa speak up di dalam era digital ini, tapi itu juga sebetulnya ada positifnya, ada negatifnya juga. Dan menurut aku karena kita ada kebebasan speak up inilah, pada akhirnya ini yang mungkin banyak menyebabkan mental seseorang tuh jadi terusik gitu ya, jadi kena. Dan pada akhirnya di era-era digital ini justru isu tentang mental health ini makin mencuat, makin tinggi gitu loh. Karena memang informasi semudah itu kita dapat dari layar kita yang sering kita nonton tiap hari, lihat tiap hari gitu. Betul banget. Nah ini ada pertanyaan sih yang juga identik kan sekarang banyak influencer ya kan di era digital ini. Nah Pastor pernah nemuin influencer atau orang yang bikin konten tentang mental health di sosmed nggak? Aku pernah sih. Gitu. Nah sebenarnya menurut Pastor isu mental health itu penting nggak sih? Iya, kalau ada yang bahas, aku rasa itu menjadi sebuah isu yang penting. Karena kita udah bisa melihat banyak orang-orang yang gara-gara kena isu mental health ini juga mereka yang pada akhirnya mereka mulai justru menyakiti dirinya sendiri. Mereka ada yang bahkan bunuh diri dan lain sebagainya. Dan justru ini harus kita bisa
waspadai dan kita bisa lihat bahwa ini memang isu yang sedang terjadi di generasi kita saat ini, di generasi saat inilah. Mungkin ya karena era digital itu. Tapi buat aku nggak masalah juga untuk kita bahas tentang mental health ini. Benar. Dan mungkin banyak orang yang mungkin seangkatan aku ya kan, kalau di mana gitu ya suka ada 80-an begini orangnya, 90-an begini, 2000 gampang sekali gitu ya. Nah mungkin memang kita melihat dari hal-hal yang terjadi saat-saat ini gitu. Kalau dulu waktu zaman kita, waktu aku dibully, aku tuh hanya dibully ketika aku misalnya di sekolah. Waktu di sekolah tuh aku dibully misalnya jam 7 sampai jam 1. Setelah itu selesai. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, nggak ada bulian lagi tuh di situ tuh. Nah, memang pada zaman aku itu, zaman gue ini guys, gue hidup di 3 realita. Keluarga, sekolah, lingkungan. Ini. Nah, tapi zaman sekarang mereka harus hidup tambah satu lagi. Keluarga, lingkungan, pertemanan, sama ini, sosial media. Sosial media ini. Nah makanya waktu tadi kalau gue dibully di sekolah, gue tinggal pulang ke rumah, hilang bulian. Kalau di rumah juga ada bulian, ada kekerasan di rumah tangga gitu ya, gue tinggal keluar rumah. Tapi kalau era-era sekarang, itu tuh ketika mereka dibully, mereka belum buka ya let's say sosial media mereka, itu terus terjadi pembulian itu. Jadi mungkin 24 hours a day, itu bisa ada bulian di situ. Apalagi kalau seseorang yang waduh udah mulai dibully lah dan lain sebagainya, itu tiap malam tiap hari dia baca itu terus. Jadi kebayang mungkin kita dulu gue termasuk orang yang generasi ini mentalnya gitu amat sih, kok sedikit-sedikit kena mental, sedikit-sedikit kena mental. Tapi pas dilihat memang era digital ini justru memudahkan mereka menyerap informasi itu. Bulian setiap hari yang kita nggak alamin setiap hari. Kita alamin cuman ya semasa sekolah selesai ya udah. Tapi mereka tuh 24 jam sehari mereka terima bulian itu, sehingga aku ngelihat bahwa inilah yang dialami sama generasi kita sekarang. Gitu. So, aku rasa ini juga sangat penting sih untuk kita juga ambil andil di situ, kita juga care sama tentang isu ini juga karena itu yang terjadi. Nah kalau aku setuju soal care-nya, soal membahasnya, tapi mungkin gini, saran buat influencer juga buat aku disertai dengan pembekalan yang cukup juga soal mental health. Jadi nggak cuman asal ngomong dari rasa diri kita doang gitu ya, dari apa yang kita alami, tapi benar-benar juga disertai dengan pembekalan yang cukup, sering-sering belajar juga tentang mental health gitu, sering-sering mungkin ikut seminar, mungkin ikut ambil sertifikat atau apapun itu. Jadi memberikan informasinya juga dengan jelas dan benar gitu ya, nggak cuman based on apa yang kita rasain, yang kita pikir gitu, tapi tanpa ada dasar dan data yang kuat gitu sih menurut aku. Jadi nggak apa-apa influencer terus speak up soal mental health, tapi perlengkapi diri juga kalau mau bahas itu, kitanya juga harus diedukasi dan diperlengkapi. Iya, gitu. dasarnya harus benar, fondasinya juga harus benar. Apalagi kita yang tahu firman Tuhan, ujung-ujungnya kita harus landaskan itu apakah ini sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Karena pada ujungnya, pada akhirnya firman Tuhan jadi fondasi yang sangat kuat untuk kita semua. Oke. Alright, next question. Halo Way Out, aku seorang mahasiswa di salah satu universitas negeri di daerah Jakarta. Jujur aku mulai terganggu sekarang mengenai isu mental health yang menurut aku udah di luar batas. Karena mulai banyak banget orang di sosial media yang membuat konten mengenai dirinya memiliki sebuah isu mental health dikarenakan hal yang tidak lazim. Contohnya seorang pekerja menyebutkan dirinya memiliki gangguan mental hanya karena ia memiliki tugas yang diakui sangat berat. Padahal memang tugasnya seperti itu. Hal sepele seperti ini yang harusnya bisa ditangani dengan mudah dan tidak malah mengumbarkan masalah pribadinya ke sosial media untuk meminta pembelaan kepada netizen. Bagaimana pendapat Pastor mengenai hal ini? Ya, itu dia. Makanya era digital ini aku rasa kita perlu sangat bijaksana, perlu wise untuk menggunakan era digital kita ini, sosial media kita juga. Karena satu sisi juga memang itu menjadi haknya dia untuk dia nyebar seperti itu gitu ya. Tapi menurut aku kalau kita juga tahu kebenaran firman Tuhan, yang kita perlu sebarkan juga apa yang kita tahu tentang firman Tuhan itu juga di sosial media kita. Sehingga kalau misalnya ada seseorang yang speak up something tapi nggak sesuai dengan firman Tuhan, bukannya nggak bisa tapi akan sangat berat kalau kita, lo nggak boleh gini, lo harus nggak boleh posting ini, lo jangan kayak gitu. Nanti akan akhirnya perdebatan terjadi, Tapi waktu kita udah tahu yang benarnya seperti apa, kita yang juga harus speak up yang sesuai dengan firman Tuhan. Jadi buat aku, konten harus kita lawan dengan konten.
Karena kita juga nggak bisa melarang mereka untuk membuat konten-konten tentang itu. Nah, memang kita bisa berbeda pendapat, tapi ya benar aku setuju sama yang kamu bilang, ya kita tetap harus diedukasi, terus kita lihat firman Tuhannya sesuai nggak, sesuai dengan apa yang Tuhan katakan, Kak. Sehingga kita juga boleh dong menyuarakan tentang sesuatu hal yang mungkin kayak unpopular opinion, yang dunia lagi bicara ini loh yang populer loh. Tapi buat Tuhan ini enggak. Misalnya kalau dunia bilang, lu nggak boleh bilang ke orang, jangan takut. Padahal dia lagi takut, jangan bilang kayak gitu. Tapi firman Tuhan jelas bilang, beberapa kali Tuhan katakan jangan takut, jangan takut. Bahkan firman Tuhan terus bilang, jangan takut, jangan takut. Nah, mungkin teman-teman harus berani juga untuk speak up tentang unpopular opinion. Yang pasti yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita harus base-nya, balik lagi fondasinya adalah firman Tuhan sih. Betul, aku setuju sekali. Ya, Nah, ya. menurut kamu nih, pergaulan itu bisa mempengaruhi mental health nggak sih? Oh sangat Ya? Sangat bisa. Misalnya satu contoh, misalnya ada orang yang berusaha fit in sama orang-orang yang mungkin kemampuannya berbeda, hartanya berbeda. Cuman karena dia pengen fit in sama anak-anak yang berbeda sama dia, hartanya atau kemampuannya, dia berusaha sebaik mungkin untuk dipandang, padahal hidupnya nggak kayak gitu. Lama-lama gitu. dia jadi stres sendiri ya, karena merasa dia nggak imbang sama teman-temannya dan mulai menyalahkan orang tuanya biasanya gitu tuh. Jadi pergaulan sangat mempengaruhi ya, sama mental kita sangat gitu mempengaruhi. Nih, aku mau bacain dari teman-teman dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12, tapi aku baca dari ayat 1 aja deh. Karena kita, Ibrani 12 ayat 1 sampai 2, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sampai situ dulu. Kita memiliki banyak saksi, banyak orang-orang yang sudah bersaksi, gue dapat ini loh, ternyata gue dipromosi loh, gue ini. Atau enggak, Tuhan baik banget dalam hidup gue. Nah itu seperti awan yang mengelilingi kita. Jadi pergaulan kita itu meng-create awan yang mengelilingi kita. Your tribe will create your vibe. Jadi sangat mempengaruhi mental kita ketika kita dipenuhi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita gitu loh. Dan di sini dilanjutin, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dan sampai situ dulu ya. Dan di situ kita lihat mata tertuju sama Tuhan. Waktu kita melihat pertemanan kita, kok anak-anak yang bersyukur, anak-anak yang tahu terbatas tapi dia butuh kasih Tuhan, anak-anak yang ngomongin tentang gue gak kuat loh tapi Tuhan kasih yang kekuatan buat gue, gue sebenarnya gak mampu tapi gue bisa kuat ini karena Tuhan. Dan orang-orang yang selalu kasih pujian, grace sama Tuhan itu akan mempengaruhi kita juga. Dan bukan dibandingkan, coba bayangin kalau misalnya kita ada dalam pergaulan, tas lu masih yang 2 tahun yang lalu lu, tas lu, iya nih anak udah ganti, lu masih itu aja, ya ampun, ya itu kan sangat mempengaruhi mental kita. So, tahun 2023 ini aku rasa, dan tahun-tahun berikutnya, aku rasa kita perlu juga wise untuk memilih pergaulan kita, memilih pertemanan kita. Itu. Karena itu ngaruh sama mental kita juga ya teman-teman semua ya. Jadi pilihlah teman yang support kamu dalam lingkungan yang sehat dan lingkungan yang benar yang pastinya dan lingkungan yang dalam Tuhan juga. Oke. Nah, jatuh. Tadi jatuh teman-teman. Terima kasih, baik sekali sarangnya. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya nih. Halo Pastor, aku hidup di lingkungan yang bisa dibilang cukup bebas. Aku sering banget keluar malam dan ngikutin flow kehidupan malam aja. Aku juga awalnya merasa nyaman bisa bareng teman-teman dengan lingkungan yang bebas untuk berbuat apa aja. Karena aku hidup sendirian di luar kota tanpa adanya keluarga. Aku jadi bebas untuk mabuk, untuk berjudi dan lain-lain. Namun akhir-akhir ini aku sadar kalau lingkungan yang aku jalani bisa dibilang tidak sehat. Namun di sisi lain, aku tidak memiliki teman lain selain mereka, dan jika aku melepas lingkungan ini, maka aku akan sendirian. Menurut Pastor, apa yang harus aku lakukan? Kamu nggak akan sendirian. Percayalah, nggak akan sendiri. Karena yang pertama, kamu punya Tuhan. Amin.
Dan aku percaya Tuhan juga mempertemukan kita dengan orang-orang yang bisa mengembangkan kapasitas kita, talenta kita lebih lagi gitu. Cuman yang jadi problemnya adalah kenyamanan. Mungkin kamu udah terlanjur nyaman di situ, Iya. jadi udah tahu teman-temannya kayaknya kurang sehat gitu ya, toksik mungkin ya kita bisa bilang gitu ya. Tapi karena terlalu nyaman, takut nggak ada teman lagi, takut nggak ada yang terima, sehingga kita tuh kayak ah udahlah di sini aja lah. Padahal sebetulnya itu ada kegelisahan dan aku bersyukur ketika Roh Kudus kasih kegelisahan itu buat kamu, justru kamu udah tahu bahwa ini tuh udah nggak sehat, aku udah nggak mau kayak gini, aku udah nggak bisa kayak gini. Itu tuh sebuah kegelisahan Iya, yang betul. kalau nggak diturutin itu pasti akan tambah gelisah. Gue juga pernah kayak gitu dan bahkan anak-anak bina kita beberapa juga kayak gitu. Mereka hidupnya apa namanya? Ya, you know, party terus, mabuk-mabukan, free sex, drugs, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya mereka ngerasa capek sendiri, mereka ngerasa, aduh gue nggak mau hidup gue gini-gini aja. Nah itu sebetulnya sebuah apa ya, bentuk kasih sayang Tuhan juga buat kita bahwa kita disadarkan. Nah waktu kamu sudah disadarkan, yuk bayar harganya. Kalau kamu pengen punya pergaulan yang sehat, pergaulan yang apa namanya bisa memaksimalkan kapasitasmu, kamu tinggal cari komunitas mana itu yang bisa membangun kita gitu loh. Dan itu ada harga yang dibayar, yaitu mungkin harus meninggalkan teman-teman yang lama dan lain sebagainya. Kalau kamu pergi ke sebuah grocery store, kamu mau beli coklat, kalau kamu pengen dapet coklat, kamu harus taruh coklatnya, kamu bayar harganya, kamu dapet coklatnya. Kalau kamu pengen pertemanan yang sehat, ya ada harga yang harus kamu dibayar, termasuk ketika kamu harus kehilangan teman-temanmu yang lama. But that's okay. Tuhan pasti akan menyertai kamu dan aku percaya itu kegelisahan datangnya dari Tuhan. So, gak apa-apa, melangkah aja. Tuhan bersama dengan kamu. Setuju, dan aku pernah di lingkungan itu juga sih. Dan ada juga anak bina kita juga tadi yang seperti kamu bilang ada juga. Tapi ujung-ujungnya ya waktu dia bertobat gitu ya dan punya lingkungan yang sehat, pertemanan yang sehat, teman-teman lamanya ini malah ikut dia loh. Bener. Malah nanyain, kok kamu bisa sih sekarang pertemanannya sehat, kok kamu bisa sih sekarang kayak gini, aku juga mau dong. Nah dari situ juga kita bisa jadi terang, kita bisa jadi berkat. Karena basically memang kita adalah terang gitu ya. Jadi waktu kita memilih memang hidup di dalam terang itu sendiri, teman-teman yang lain pasti akan ngikut gitu, percayalah. Oke. Next question, Shalom, saya memiliki keresahan di mana teman saya mulai aware terkait isu feminisme di Indonesia. Ia selalu cerita bahwa kaum feminis seperti dirinya sangat tidak dihargai di Indonesia. Maka dari itu, ia selalu memiliki gangguan mental. Awalnya aku setuju dengan dia bahwa kaum feminis memang kurang dihargai di Indonesia. Namun perlakuan yang dilakukan oleh dirinya lama-kelamaan tidak menunjukkan hal yang baik. Ia mulai untuk mendukung LGBTQ di Indonesia dan menormalisasikan hal yang tidak normal seperti laki-laki boleh menggunakan kutek, riasan, dan baju wanita. Mendukung pernikahan sesama jenis dan lain-lain. Bagaimana sih menurut Pastor soal feminisme? Feminisme itu kan sebetulnya artinya kan orang yang memperjuangkan kesetaraan gender gitu loh. Ya wanita kenapa nggak punya kesempatan yang sama? Kesempatan dan hak yang sama dengan pria dan lain sebagainya. Ya buat aku asal nggak berlebihan, ini oke-oke aja sih. Tapi kan semua yang berlebihan itu kan nggak baik. Termasuk ketika kita maksain tentang feminisme dan pada akhirnya kita setuju dengan gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. LGBTQ memang kita tahu banget di firman Tuhan juga telah jelas tertulis bahwa itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kebenaran harus tetap sebagai kebenaran yang absolut dan itu nggak bisa diganggu gugat. Tapi kan kita mengasihi orangnya, ya kan? Nah makanya kita harus tahu batas mana yang sesuai dengan firman Tuhan tentang feminisme ini sendiri sebetulnya. Jadi ya kalau kita mau sebenarnya punya paradigma yang jelas dulu kan ya. Iya, paradigma yang jelas, hak yang sama, ya berarti kita harus tahu mau ke arah mana nih, hal-hal yang positif, hal-hal yang baik kah, yuk sama-sama yuk gitu. Apakah termasuk kalau sekarang aku nggak usah bawa belanjaan kamu kan feminisme nih. Jadi ya tolong kamu juga benerin keran air di rumah, kamu juga angkat-angkat koper kan feminisme juga. Nah, kita harus tahu batasannya seperti apa supaya ini juga bisa bersama-sama dan akhirnya ya sehat lah. Iya, gitu. Sebenarnya kalau buat aku feminisme adalah ya mempunyai hak dan kesempatan yang sama. Bukan memang kekuatan laki-laki dan perempuan beda gitu, tapi hak dan kesempatan yang sama. Bukan berarti kita mendukung hal-hal yang tidak
didukung sama firman Tuhan. Kita juga punya prinsip, tapi kita juga punya landasan firman Tuhan itu sendiri gitu kan. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa gitu ya, laki-laki dan perempuan, tidak ada yang di tengah. Jadi memang kita juga harus kuat dalam firman Tuhan, nggak bisa kita dapetin satu pengajaran, ya udah kita ikutin pengajaran itu gitu. Makanya harus again and again firman Tuhan di atas segalanya, nggak bisa yang lain gitu ya. Itu membawahi semua, itu kita bisa, itu pengetahuan buat kita, pengajaran buat kita, tapi tetap yang utama adalah firman Tuhan bilang apa sih gitu, itu yang paling penting ya. Oke, nah ini menurut Alkitab nih yang mengenai LGBTQ dan kaum feminisme, coba boleh dibahas sedikit. Iya, pada intinya Imamat 20 ayat 13 juga ngomong tentang ya gay dan lain sebagainya. Dan kalau nanya di Alkitab seperti apa, 1 Korintus 6 ayat 9 bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini firman Tuhan, aku nggak tambahin, aku nggak kurangin, ini udah sangat jelas. Bahwa pemburit itu adalah homoseksual. Nah itu nggak bisa, karena kodratnya Tuhan nggak ciptain seperti itu. So aku rasa dalam firman Tuhan sudah jelas itu nggak boleh. Dan buat kita nggak membenci orangnya, enggak. Kita mengasihi tetap, mengasihi mereka iya. Cuman ya kita nggak suka sama dosanya gitu. Itu aja sih, tapi kita mengasihi kalian semua. Oke, satu pertanyaan sebelum kita minum nih ya. Nah dia ini, aku langsung bacain interpretasikan pertanyaannya. Jadi dia aktif banget di gereja, tapi dia itu mendukung LGBTQ gitu ya. Buat dia, kenapa kedepannya kebebasan manusia untuk memilih akan diwujudkan gitu. Masyarakat Indonesia tuh nggak open minded banget nih gitu. Kapan bisa maju? Menurut Pastor gimana? Aku pelayanan loh di gereja, tapi aku mendukung LGBTQ karena kan punya hak yang sama gitu. Iya, open minded boleh, tapi jangan sampai open for sin. Itu sesuatu hal yang beda. Kita open minded, kita lihat bahwa memang ada orang-orang yang seperti ini yang harus kita kasihi, tapi kita harus kasih tahu juga kalau kita mengasihi mereka, kita harus tahu sesuai kebenaran firman Tuhan. Oke, nah karena pada ujungnya bukan kita yang menentukan mereka surga atau neraka, bukan kita juga yang akan terus bersama dengan mereka di kekekalan gitu. Tuhan sendiri yang akan menentukan, yang menghakimi kamu surga atau neraka. Itu hak prerogatifnya Tuhan. Sekali lagi, kita cuma bisa mendampingi dan mengajari sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Nah kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu pasti tahu nilai-nilai kerajaan surga. Sehingga kita nggak kompromi sama yang namanya dosa ini gitu. Jadi kita tetap tegas dengan kebenaran itu sendiri yang bukan jadi pembenaran kita sendiri. Yes, amin. Oke, kita minum dulu, makin seru nih ya. Kita bahas sedikit lagi tentang itu ya abis ini. Kita minum dulu ya teman-teman. Salah satu yang paling berpengaruh ya di sosial media menurut aku, yang aku lihat adalah dia sangat mempengaruhi gaya hidup yang kita inginkan gitu loh. Pakai kendaraan era digital ini, sosial media bisa buat kita bertumbuh. Justru kita dapat informasi itu cepat sekali. Untuk sekarang teman-teman mau misalnya mendengar firman Tuhan, misalnya apa sih Galatia ini ngomong apa sih, kita bisa search di internet itu langsung keluar. Informasi bisa kita dapat. Nah, di situ kan kita bisa lihat bahwa kita bisa lakuin itu semua. Podcast kayak Way Out ini hadir karena teman-teman semua yang selalu bertanya gitu. Oke, lanjut, udah minumnya ya. Tadi seru banget kita bahas tentang LGBT juga di era digital ini ya. Makin terlihat gitu ya, juga di era digital banyak tadi isu mental health dan sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut aku mau ngingetin teman-teman semua untuk kirimin pertanyaan tuh kayak tadi tuh tentang banyak hal ya di era digital dan sebagainya. Teman-teman kalau punya pertanyaan yuk langsung aja yuk ke sini yuk. Nih ya alamatnya. Boleh dikirim. Oke, kita lanjut. Nah, sosial media. Kamu punya sosial media kan? Enggak ada. Wah, ada. Hari ini enggak ada. Iya kan kamu kan juga mungkin kita juga netizen, istilahnya netizen gitu ya. Menurut kamu sosial media itu bisa mempengaruhi netizen Indonesia ini nggak sih?
Oh, sosial media sangat mempengaruhi, makanya banyak sekarang kita sebut dengan influencer dan lain sebagainya. Iya. Sangat mempengaruhi. Dulu kan kalau kita cuma keluarga, pertemanan, pergaulan. Nah, kalau sekarang tambah sosial media. Iya. Dan aku rasa saat-saat ini apa ya? Sosial media tuh kayaknya ingin berusaha menggantikan figur bapak buat kita, Iya. figur teman buat kita. Mereka menemukan teman di sosial media, mereka menemukan pengajaran-pengajaran yang biasanya bapak kita terima, yang kita terima dari bapak, dari ayah. Tapi sekarang mereka oh ternyata gini, berarti kata bokapku salah nih, ternyata begini nih, ini ada ilmu-ilmunya nih. Kita semua bisa dapat informasi di sosial media ini. Makanya teman-teman kita harus wise untuk memilih hal-hal yang kita mau jadi makanan kita di sosial media. Apakah hal-hal yang positif yang kita akan terus kasih makan, atau justru hal-hal negatif yang membuat mental kita drop. Bener, aku setuju dan banget lain sebagainya. sih. Soalnya kayak salah satu yang paling berpengaruh ya di sosial media menurut aku, yang aku lihat adalah dia sangat mempengaruhi gaya hidup yang kita inginkan gitu loh. Jadi kita melihat gaya hidup seseorang yang standarnya begini, begitu. Nah, kita juga punya standar yang sosial media inginkan gitu, bukan yang kita inginkan. Nah, itu sangat mempengaruhi mental kamu loh. Sangat. Jadi memang tadi harus berhati-hati dalam bersosial media juga, karena sosial media itu kayaknya 90%-nya juga memang ada yang real tapi banyak yang fake juga jadi teman-teman. Jadi jangan terlalu percaya sama sosial media gitu ya. True. Nah, aku mau langsung ke pertanyaan nih. Shalom Way Out, shalom. Shalom. Mau nanya dikit aja, kita kan hidup di era digital, di mana semuanya dapat dimudahkan dengan adanya sosial media, e-commerce dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui banyak sekali hal-hal negatif yang ada, mulai dari pornografi, isu hoax, video kekerasan dan sebagainya. Saya ada sedikit pertanyaan, menurut Pastor, apakah era digital merupakan tempat yang tepat untuk kita bertumbuh, sedangkan terdapat fakta jelas bahwa semua hal baik, positif maupun negatif dapat kita lihat melalui internet? Ya, aku bilang bisa loh kita pakai kendaraan era digital ini. Sosial media bisa buat kita bertumbuh. Justru kita dapat informasi itu cepat sekali. Untuk sekarang teman-teman mau misalnya mendengar firman Tuhan, misalnya apa sih Galatia ini ngomong apa sih, kita bisa search di internet itu langsung keluar. Iya. Informasi bisa kita dapat. Nah, tapi yang menjadi pertanyaannya, kamu pakai sosial media itu untuk apa? Why-nya untuk apa? Nah, makanya tema kita kan era digital ini ancaman atau kesempatan. Kalau kita lihatnya ini sebagai kesempatan, justru kita akan bisa menggali talenta kita, informasi, pengetahuan kita justru lebih cepat dari sebelumnya. Makanya generasi sekarang kan cepat banget kan, cot, dan lain sebagainya. Papaku pernah bilang begini, kan papaku drummer ya, terus dia bilang gini, dulu kalau YouTube sudah ada di zaman papa, wah udah nggak tahu papa mainnya kayak apa gitu. Udah jago banget gitu ya. Dulu soalnya nggak ada apa-apa dan lain sebagainya. Dan sekarang justru sosial media, digital ini, informasi apapun kita bisa pakai untuk jadi kesempatan buat kita untuk bertumbuh. Nah, sekali lagi internetnya, sosial medianya sih itu nggak jahat dan nggak salah. Yang salah tuh yang bisa jadi jahat itu bagaimana penggunaannya gitu. Mic-nya kayak sekarang mic juga deh. Mic ini kita ngomong bisa keluar kedengaran suara dengan jernih kan, cek tes dengan jernih. Nah, ini sesuatu hal yang baik. Mic-nya sih nggak salah. Cuman kalau ini aku pakai untuk pukul-pukul orang, sekali lagi berarti jadi salah karena penggunanya. Dan sekali lagi kita pakai internet buat apa? Apakah untuk memenuhi lust kita, nafsu kita, hasrat kita, atau justru untuk perkembangan kita? Ya, betul. Alright, ini next question. Halo, saya mohon izin bertanya. Saya adalah seorang ibu dari seorang anak yang sudah beranjak SMA. Belakangan ini ia tidak mau keluar rumah dan hanya diam di kamar seharian. Ketika saya selidiki, ternyata banyak netizen yang melakukan cyberbullying terhadap anak saya karena salah satu kontennya viral dan tidak banyak yang suka. Saya takut ia melakukan hal yang tidak diinginkan. Pastor, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama doa, minta kekuatan supaya Roh Kudus memberikan kekuatan untuk anak-anaknya teman-teman. Dan juga sebagai orang tua, kita harus hadir buat mereka. Aku punya teman namanya Pastor Yeri, dia punya kegerakan namanya Ayah Hadir. Dia bilang masa depan bangsa tidak ditentukan sama anak-anak muda, tapi ditentukan sama kehadiran ayah. Wow. Benar sih soalnya, karena kehadiran ayah itu membentuk akhlak ya atau karakter dari si anak ini sendiri. Dan kita sebagai orang tua ya kita nggak bisa kontrol
apa yang ada di luar, tapi untuk anak kita, kita bisa bantu untuk kita hadir buat mereka. Betul. Kita bisa dampingi mereka, beri kekuatan kepada mereka ketika mereka lemah. Terus kasih value-value yang sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang bisa kita lakukan sih. Iya. Sehingga dia, walaupun dia nggak dapat kekuatan di luar, tapi toh dia dapat kekuatan justru di dalam rumah sendiri, di dalam keluarga sendiri. Dan disitulah anak-anak akan menjadi semakin kuat ketika ada kehadiran orang tua di situ. Iya, justru kehadiran orang tua itu bikin anak-anak di luarnya itu dia sudah merasa penuh dulu gitu ya di rumahnya dia, di keluarganya, dia merasa dikasihi, dia berharga mungkin dengan tadi yang konten-konten yang tadi itu yang dia bikin ternyata banyak yang nggak suka tapi keluarganya di rumah itu istilahnya merangkul dia gitu ya, memeluk dia, itu dia akan ngecharge balik lagi dan dia akan di luar juga akan tumbuh menjadi semakin kuat sih menurut aku. Nah, kehadiran orang tua ini sangat penting. Jadi memang orang tua juga harus bayar harga untuk bagi waktu sama anaknya gitu. Karena itu kalau enggak akan digantikan lagi dengan hal-hal lain seperti tadi sosial media dan segala macam yang dapat menggantikan peran orang tua. Jadi peran orang tua sangat penting. Semangat ya. Semoga anaknya bisa cepat pulih dan kehadiran orang tua bisa cepat juga menghibur dan memulihkan lagi anak tersebut. Oke, nah mungkin pandangan ini kan kita sebagai gereja nih ya, pandangan gereja untuk menjelaskan hal positif yang dapat dilakukan deh di era digital gitu. Oh, gereja harus hadir sih di era digital ini. Justru jangan bermusuhan, karena memang sekarang teknologi lagi ke sana. Kalau gereja bermusuhan, kita akan ketinggalan sama yang lain. Di situ akan diisi sama value-value yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menurut aku gereja jangan anti sama perubahan gitu. Kalau sekarang waktunya kita pakai era digital, ya kita harus pakai di situ. Soalnya teman-teman, kita tuh gak akan pernah bisa ngelarang konten-konten negatif muncul di generasi saat ini. Sekali lagi, konten negatif itu harus dilawan dengan konten yang positif. Sehingga nanti pemilihannya itu tergantung mereka semua. Tapi kalau kita perbanyak konten-konten positif, aku rasa itu akan menjadi sesuatu yang ketika mereka buka, wih keluarnya firman Tuhan, value-value yang baik dan lain sebagainya. Gereja tuh harus hadir dan pakai kendaraan ini, dan justru ini adalah kesempatan sekali lagi untuk apa? Untuk kita menjangkau ke area-area yang tidak sempat kita jangkau sebelumnya. Sosial media dipakai pada waktu itu sama Paulus, ingat gak? Kalau zaman dulu Paulus kan pakai surat kan kepada jemaat di Roma, kepada jemaat di Korintus dan lain sebagainya. Dia pakai surat, itu sosial media. Kalau dulu udah ada Instagram, mungkin Paulus, hey guys, gue di penjara Roma nih, what's up? Nah, gue pengen bagiin sesuatu buat lo semua, buat lo yang jemaat Tuhan di Roma. Nah, mungkin dia akan pakai Instagram kali. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa seefektif itu sosial media pada waktu Paulus. Sehingga sebagian dari perjanjian baru ditulis sama Paulus. Sebagian besar loh. Segitu besarnya pengaruh sosial media. Nah, gereja nggak boleh tutup mata akan hal ini. Gereja justru harus hadir di sini dan menjadi Paulus baru saat ini. Wah, termasuk Youth juga ya. Termasuk Youth juga. Karena di sini next ada pertanyaan yang bisa aku kaitin juga karena dia ngerasa bahwa dia punya kerinduan untuk Youth yang dibikin sama gereja. Tapi waktu dia bikin gak ada yang datang gitu. Terus dia nanya apakah aku harus ibadah online aja gitu biar ada yang datang atau gimana. Nah, menurut aku bisa di-combine ya kan. Bisa sosial media dan onsite-nya juga. Jadi di boost di sosial media mungkin juga akan datang anak-anak yang kita nggak pernah tahu dari mana. Karena sosial media kan luas ya, bisa juga dipakai untuk kegiatan youth kamu gitu, dan itu adalah kesempatan untuk kamu memulai youth di tempat kamu berada. Iya, karena sekarang aku rasa aplikasi udah banyak yang menjawab kebutuhan kita ya. Kamu kalau mau cari acara TV, kamu bisa bikin acara TV sendiri. Kamu bisa buka channel YouTube. Kamu mau bikin radio, kamu bisa bikin Clubhouse di situ. Kamu bisa siaran sendiri sesuai dengan apa yang kamu mau, nongkrong sendiri. Tapi di situ kan kita bisa lihat bahwa kita bisa lakuin itu semua. Podcast kayak Way Out ini hadir karena teman-teman semua yang selalu bertanya gitu. Makanya itu kita bisa buat karena ada kebutuhan. Dan serunya adalah meskipun mungkin ya aku baru mulai kah, orangnya cuma 2-3, it's okay. Pakai sosial media justru untuk bilang bahwa kami ada loh, kami hadir loh di sini loh. Nah, justru komunitas-komunitas ini yang sangat dibutuhkan generasi saat ini sehingga mereka tahu bahwa kita tuh nggak sendirian loh.
ternyata ada juga orang yang mengalami hal yang sama loh, dan lain sebagainya. Dan menurut aku ini juga bisa menjadi jawaban buat kita. Misalnya, Kak, orang tuaku udah nggak ada, gimana ya Kak ya? Ya ternyata waktu di sosial media ada komunitas yang papanya udah meninggal atau adiknya udah mamanya udah meninggal, tapi mereka merasa sama gitu, dan pada akhirnya mereka bisa saling nguatin satu sama lain. Itu juga bisa di sosial media. Nah, aku mau bacain satu ayat, 1 Petrus 5 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan bilang begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Ini ngomong juga tentang anxiety, kegelisahan, bisa juga mental health dan lain sebagainya. Serahkanlah kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan kita tahu di kehidupan kita ya tadi konten-konten negatif ada, iblis berusaha menjatuhkan kita setiap saat, setiap waktu. Dan disuruh lawan sama Tuhan, lawan, jangan iya-iya aja. Wah, kontennya lewat di gua nih. Ada apa dengan konten negatif ini ya? Coba gue lihat deh. Bukan dilawan, bukan di scroll atau di apa gitu. Kalau aku like, aku swipe. Kalau aku tak like ya, aduh ngaco deh. Dan ayat 10, ayat 9, lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Jadi mungkin ada beberapa yang ngerasa bahwa, wah ini gue juga ngalamin nih. Gue juga kemarin habis kehilangan nyokap gue nih, kehilangan adik gue nih, gue kehilangan teman gue nih. Ternyata dia juga ada tuh komunitasnya tuh. Nah, dia bisa mulai join di situ. Dan ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ya memang sekarang kita lagi struggles gitu ya, lagi down, tapi percaya itu nggak akan selamanya. Karena di sini dikatakan seketika lamanya, karena Tuhan yang akan kasih kita kekuatan, melengkapi kita, meneguhkan kita, mengokohkan kita, karena ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Jadi aku percaya ya kita lewat sosial media juga bisa dikuatkan dan ngerasa bahwa nggak kita doang yang ngalami masalah ini, yang lainnya juga ada masalah loh, gitu. Ya betul banget. Wih, itu udah menjawab semua ya teman-teman ya. Jadi semangat teman-teman, ikut aja hal-hal yang positif juga ya, termasuk di sosial media itu nggak salah, tapi pilihlah sosial media dan konten-konten yang menurut kita itu bisa membangun kita gitu. Kadang-kadang kalau konten-konten yang negatif tetap kita tonton, ya itu akan membawa pengaruh juga buat mental kita juga gitu kan. Nah, kamu tahu Telegram nggak? Tahu Kan? Nah, ini ada pertanyaan nih. Halo, saya adalah seorang admin di salah satu grup di Telegram. Saya memiliki tugas untuk menyebarkan foto atau video pornografi, dan saya menganggap hal ini sebagai pekerjaan sampingan karena banyak orang yang mau membayar saya agar mereka dapat join ke grup ini. Apakah saya harus berhenti dan meninggalkan pekerjaan sampingan saya karena keuangan saya akan cukup terhambat jika meninggalkan pekerjaan ini? Mendingan tugas kamu menyebarkan firman Tuhan. Bagaimana? Mungkin ya kamu akan kehilangan pekerjaan di grup ini, mungkin kamu kehilangan keuangan ya. Tapi waktu kamu menyebarkan firman Tuhan, ya kamu mendapatkan sesuatu di dalam kekekalan. Kamu masuk ya surga dan lain sebagainya ketika kamu menerima Tuhan dan kamu menyebarkan kasih Tuhan, itu tuh sifatnya kekal. Kalau yang sekarang mungkin sementara dan kamu cuma nikmatin sebentar aja gitu. Dan kalau kamu tahu itu udah salah, ya sudah, tinggalin aja. Dan aku percaya masih ada kerjaan-kerjaan lain yang bisa memberkati kamu juga kok. Aku percaya Tuhan akan buka jalan di dalam hidup kita. Nah mungkin kembali lagi, mungkin apa karena terlalu nyaman, karena cuma bagi-bagi link gitu doang kan. Dan lain sebagainya, gampang nih kerjaannya nih. Dan juga mungkin juga linknya itu bukan dibagiin aja, tapi ditonton juga, kita nggak akan pernah tahu. Tapi aku berdoa, aku seneng banget ketika kamu bilang tadi, aduh gimana ya, apakah harus meninggalkan itu? Berarti kan sekali lagi ada kegelisahan di hati kamu teh. Yang namanya Roh Kudus tuh pasti akan selalu mengingatkan kita semua loh, bahwa ini nggak sesuai loh. Itu bukti bahwa Tuhan sangat sayang sama kamu dan dia ingetin kamu juga. So, waktu kita diingetin, yuk kita ambil keputusan untuk kita melangkah.
untuk kita lanjutin kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Itu sih sebetulnya. Oke, dan menurut aku juga kalau ada terbersit kayak ini bener nggak ya, itu tuh sebenarnya udah sign sih kayak yuk lakukan yang lebih baik lagi, karena aku percaya waktu kita lakukan sesuatu yang benar, hidup kita tuh akan jauh lebih tenang, jauh lebih sukacita, jauh lebih bisa damai sejahtera gitu loh. Iya. Tanpa dibatasi karena harta atau uang atau penghasilan dan sebagainya. Jadi nggak selalu soal uang, tapi soal hati gitu ya, soal gimana hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Iya. Gitu, teman-teman. Dan firman Tuhan juga jelas, kamu nggak bisa mengabdi sama dua tuan. Iya. Mamon alias duit atau Tuhan. Iya. Perhatikan bukan iblis loh, tapi uang. Karena uang ini sangat, aduh gimana ya? Bisa menggoyahkan. Iya, bisa menggoyahkan Iman. kita. Iya, makanya. Dan akar dari segala kejahatan firman Tuhan juga bilang cinta uang. Gitu, makanya dibandingkannya sama uang. Karena uang ini bisa jadi berhala buat kita, sehingga kita tahu untuk mendapatkan uang, kita melupakan Tuhan. Dan Tuhan akhirnya di bawah gini, jadi nggak dipentingin. So, waktu ada hati yang gelisah itu, yuk kita kembali ke Tuhan, yuk lakukan saja. Oke, nah ini ada pertanyaan juga, aku kok miris ya ngelihatnya karena ngebacanya nih, ini soal sosial media juga. Jadi aku seorang pengguna aktif sosial media TikTok dan Instagram. Aku sering banget nemuin orang yang dengan sengaja live dan melakukan hal yang tidak seharusnya. Contohnya, terdapat sebuah live TikTok yang menayangkan kakek nenek untuk diguyur dengan air sungai. Setelah diselidiki ternyata konten tersebut merupakan pemaksaan di mana anak dari kakek nenek tersebut menggunakan mereka sebagai objek untuk dikasihani oleh netizen. Dari live tersebut anak-anak ini mendapatkan banyak keuntungan dari orang yang memberikan gift kepada live-nya. Pendapat Pastor soal hal ini gimana? Terima kasih. Kan miris banget ya. Iya. Bayangin gitu kakek nenek gitu diguyur air sungai, aduh. Pendapat aku ya aku nggak setuju sih, karena aku juga. firman Tuhan bilang hormatilah orang tuamu, maka panjanglah umurmu. Itu yang firman Tuhan bilang. So kalau untuk justru membuat orang yang kita tuakan, papa, mama, kakek, nenek, sesuatu yang harus kita paksakan dan lain sebagainya, dan mengurangi penghormatan kita sama mereka, itu sebetulnya udah nggak sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu nggak jadi berkat juga buat hidup kita ya. Dan itu nggak jadi berkat. Lama-lama yang kamu kasihi ya uangnya, tapi bukan keluargamu. Bukan kakek, nenek yang membesarkan kita, orang tua yang membesarkan kita, tapi justru karena uang. Dan sekali lagi, uang ini sangat berbahaya sebetulnya. Makanya kita harus fokus sama Tuhan, sehingga kita tahu mana yang benar, mana yang enggak. Dan aku bersyukur buat kamu yang punya hati itu. Dan buat aku, kamu justru harus melahirkan konten-konten yang menyatakan kebenaran Tuhan lewat TikTok kamu atau sosial media kamu. Justru kamu yang menyuarakan itu gitu loh. Dan buat aku nggak apa-apa. Dan percayalah, pasti ada pro, pasti ada kontra. Semuanya ada pro dan kontra. Sesempurna apapun kamu, sebaik apapun kamu, pasti ada orang yang nggak suka sama kamu. Jangankan kamu, Tuhan Yesus yang sesempurna itu, ada juga yang gak suka sama dia, membenci dia, pengen jatuhin dia. Apalagi kita. Tapi waktu kita tahu ini adalah kebenaran, sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan, dia tetap mengerjakan dengan sungguh-sungguh panggilannya, pelayanannya, sehingga orang lain juga ada yang diberkati dan banyak yang diberkati lewat pelayanannya. Dan aku mau encourage kamu sekarang untuk kamu lakukan itu, fokus sama panggilanmu, fokus sama pelayananmu, dan aku percaya memang ada orang yang gak suka, tapi yang suka sama kontenmu juga pasti akan banyak. Nyatakan kebenaran itu di sosial mediamu. Kebetulan kan kamu aktif di situ. Semangat. Siapa tahu, aku percaya, bukan siapa tahu, aku percaya pasti sosial mediamu juga akan menjadi way out buat banyak orang. Semangat ya. God bless. Kita dukung. Semangat. Oke, this is the last question ya. Hai, saya mau bertanya, apakah salah ketika lebih memilih gereja secara online daripada offline? Karena dengan adanya gereja online, saya dapat lebih menyesuaikan ibadah dengan jadwal saya sehingga lebih fleksibel. Saya juga mengikuti gereja yang berbeda-beda tergantung dengan jadwal tayangnya. Apakah sering berpindah gereja merupakan hal yang salah? Mohon arahannya. Pertama, tumbuhan gak akan bertumbuh kalau dia dipindah-pindahin. Kamu harus tertanam di dalam satu gereja untuk kamu bertumbuh. Yang kedua, kita harus tahu bahwa waktu
waktunya kita 24 jam semua punya Tuhan. Ada orang yang bilang, sekarang aku sadar aku bertobat Kak, sekarang aku pengen ngasih waktu buat Tuhan. Aku bilang sama dia, siapa kita bro ngasih waktu buat Tuhan? Semua waktu kita punya Tuhan, you know. Dari 24 jam satu hari, dan kita punya 365 hari dalam satu tahun. Masa, you know, waktu kita buat Tuhan itu cuma kita kasih waktu-waktu sisa. Karena gue sibuk nih. Yang aku tahu Tuhan jauh lebih sibuk dari kita, tapi dia menyempatkan dirinya turun ke dunia mati buat kita di kayu salib untuk kita semua. So siapa kita yang menyiapkan waktu buat Tuhan? Harusnya waktu kita semuanya buat Tuhan. Dalam pekerjaan kita juga itu punya Tuhan. Dan dalam kehidupan kita juga punya Tuhan. Tapi kita harus punya jadwal private life bersama dengan Tuhan. Jadwal pribadi kita sama Tuhan. Termasuk ke gereja juga. Kalau di kantor kita bisa siap-siap untuk ketemu bos, dapat uang, siap-siap rapi bajunya, bagus lah ibaratnya. Nah ke gereja kan sama juga apalagi sebetulnya. Ketemu Tuhan Apalagi sih ketemu menurutku. Tuhan. Iya, jadi memang harus jadi prioritas Ya, utama dalam kehidupan kita ya kita ibadah dengan Tuhan gitu, ibadah sama Tuhan, bukan menyiapkan tadi waktu-waktu sisa. Kalau aku bisa fleksibel setiap aku kalau bisanya aja jam berapa aku ke mall dulu nanti baru gereja gitu ya, tapi prioritaskanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dia mengasihi sesuatu pasti akan diprioritaskan. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memprioritaskan Tuhan. Yes. Oke teman-teman, semoga menjawab semua pertanyaannya. Terima kasih teman-teman. Seru banget ya hari ini. Wow, di era digital ini semoga kita semua terus dalam firman Tuhan dan terus dalam kebenaran firman Tuhan. Era digital ada kesempatan tapi memang ada ancamannya juga. Tapi aku percaya kalau dalam firman Tuhan semuanya jadi kesempatan. Amin. Oke teman-teman, way out. Sinta Rastari pamit. Dan juga Marsha Manopo pamit. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan langsung aja kasih ke way out ya. Siapa tahu kita bisa jawab semua pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, bye-bye. Bye, God bless you. Saya kita bikin konten dulu yuk.